ke depan harus lebih banyak diperhatikan, karena penjaminan mutu itu kan kalau sudah berjalan secara baik, jadi kalau nanti dari Bank PT juga akan selaras apa yang sudah Bapak Ibu bilang untuk dirinya sendiri dan orang lain melihat pada kita. Kemudian yang terkait dengan tata kelola secara umum, tadi itu dokumen-dokumen kebijakan juga sudah dibuat ya. Nanti supaya lebih implementatif memang harus dilengkapi dengan SOP, dan itu yang memang harusnya ada di dokumen penjaminan mutu yang lengkap itu. Jadi mulai dari kebijakan, manual, standar, kemudian formulir itu memang seharusnya memang bisa memandu dalam tata kelola pelaksanaan aktivitas kegiatan di perguruan tinggi. Dari sisi mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, banyak sebetulnya sumber daya calon mahasiswa ya di Kebudaya ini, apalagi kemarin Pak Ketua juga bercerita bahwa banyak sekali di sini pesantren-pesantren yang itu menjadi calon mahasiswa, dan prodi yang ada di sini ini kan juga banyak dibutuhkan untuk guru ya, itu juga akan lebih bisa untuk menarik kaum mahasiswa untuk berkuliah di sini. Jadi diupayakan nanti ke depan selain mahasiswa yang memang dari pesantren itu juga dari luar. Nah, prestasinya juga seperti itu. Kalau tadi kita perhatikan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa kita itu masih banyak yang bersifat lokal atau wilayah. Dan ke depan untuk tentu saja perbaikan yang lebih baik diupayakan memang prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa itu bisa dinaikkan ke tingkat nasional maupun internasional. Kalau tadi nasional juga sudah ada, tapi masih terbatas ya Bapak sekali. Kemudian untuk SDM, dosen tadi juga sudah didiskusikan, dosen-dosen ini semuanya ada 14. Nah, kalau nanti Bapak Ibu berharap menjadi program studi yang unggul, mau tidak mau itu pendidikan dosen-dosen ini minimal 50% harus sudah S3. Nah, dari data yang Bapak Ibu punya dari 14 dosen yang S3 baru 1, yang OTW berapa tadi Bu? 3. Nah, mudah-mudahan nanti, jadi itu gunanya target-target itu seperti itu untuk kita nanti mau unggul. Untuk unggul itu dibutuhkan S3 dosen yang harus sudah berpendidikan S3 itu paling tidak 50%. Jadi kalau Bapak Ibu punya prodinya punya dosen 10, itu 5 harus sudah S3 kalau mau unggul. Nah, itu yang harus direncanakan. Semuanya itu harus direncanakan. Begitu juga dengan kepangkatan. Kemudian untuk sarana prasarana, Bapak Ibu sekalian, ini juga sudah memadai untuk perkuliahan. Mungkin nanti yang perlu juga diperhatikan ini merawat gedung supaya nanti bersih, kemudian rapi, itu nanti lebih diperhatikan sehingga mahasiswa atau dosen itu betah kalau di kampus ya, dan kondisi rapi. Untuk fasilitas-fasilitas yang lain, terutama berkaitan dengan penyediaan perpustakaan, kayaknya juga mungkin masih harus ditambah ya untuk kepentingan mahasiswa. Kemudian dari sisi pendanaan, tadi juga sudah dihitung Bapak Ibu sekalian, itu kalau dihitung bloknya tidak sampai 5 juta per mahasiswa itu. Artinya PR-nya juga adalah bagaimana mencari sumber-sumber pendanaan yang tidak hanya bergantung pada SPP mahasiswa. Kalau tadi itu kan sebagian besar pendanaan dari kampus ini adalah dari
SPP. Tentu saja kalau SPP-nya atau mahasiswanya sedikit, ya itu akan berpengaruh terhadap pendanaan. Oleh karena itu maka bagaimana caranya ini, itu sumber-sumber pendanaan yang selain SPP itu perlu juga diperhatikan. Bapak Ibu ada pesantren, ada di sini mungkin juga kerjasama dengan berbagai pihak itu bisa diupayakan. Mudah-mudahan untuk bisa kembali dana-dana yang itu selain bersumber pada mahasiswa. Karena kalau kita perhatikan tadi juga dana penelitian dosen, dana PKM itu masih kurang. Apalagi masih banyak itu berasal dari dosen yang bersangkutan. Dana yang diabaikan dari kampus juga masih sangat relatif kurang ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan juga terkait dengan pendanaan maupun sarana dan prasarana. Kemudian terkait dengan pendidikan, berbagai kebijakan juga sudah ada. Yang perlu lagi diperhatikan adalah bagaimana kebijakan-kebijakan dan penjaminan mutu integrasi penelitian dan PKM dalam pendidikan pengajaran masih belum ini tadi ya. Kemudian penelitian dan PKM juga sama seperti itu. Jadi kalau nanti sudah ada dananya yang cukup, itu kan ada proses-proses seleksi yang harus dilalui. Jadi dosen itu memperoleh dana penelitian dari kampus, itu ada prosesnya. Nah proses-proses itu yang mungkin karena sekarang dananya masih sedikit ya, jadi mungkin belum kelihatan. Mudah-mudahan ke depan nanti dengan pendanaan yang lebih cukup lagi itu bisa dilakukan. Kemudian untuk output Bapak Ibu sekalian, output ini juga terkait dengan kinerja dosen maupun mahasiswa juga sudah bagus ya. Dan ke depan selalu saja itu harus ditingkatkan ya, berkaitan dengan publikasi, kemudian prestasi-prestasi mahasiswa, dan tadi juga yang belum ada itu rekognisi dari dosen itu belum muncul ya. Karena untuk di program studi itu rekognisi kalau dosen-dosen menjadi narasumber baik itu di tingkat wilayah itu sudah bisa masuk rekognisi. Tetapi untuk perguruan tinggi dia dianggap sudah diakui oleh masyarakat luar itu ketika yang tadi saya sampaikan. Jadi misalnya sudah ada yang menjadi tenaga ahli, ada yang menjadi reviewer dan lain-lain. Itu artinya sudah diakui keberadaan namanya dari pihak luar. Itu secara umum yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan proses asesmen kita selama satu hari ini. Dan saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam seluruh rangkaian interaksi proses asesmen lapangan ini ada hal yang kurang berkenan, baik saya secara pribadi maupun tim dari BP. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh upaya yang sudah Bapak Ibu lakukan. Karena bagaimanapun juga kalau Bapak Ibu tidak ikut bersama-sama untuk menyelenggarakan kegiatan ini, tentu saja itu tidak bisa berjalan secara baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua yang sudah diupayakan ini memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.